Halo semuanya, selamat pagi dan salam kenal. Sebagai orang yang bergerak di dunia trading forex, salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke saya adalah, bro, trading forex itu kan judi. Memang masih ada beberapa pertanyaan lain, tapi umumnya semua terpusat pada pemahaman bahwa forex itu judi. Nah, inilah alasan kenapa saya membuat video ini, untuk meluruskan pemahaman yang salah yang berkembang di masyarakat awam. Nah, sekarang apa iya forex itu adalah judi? Saya bisa saja menjawab dengan jawaban-jawaban formalitas, seperti judi itu kan pidana. Kalau forex itu judi, masa diizinkan oleh negara, bahkan diatur oleh Bapepti? Tapi masalahnya, apakah teman-teman puas dengan jawaban seperti itu? Jujur saja, waktu saya mulai mengenal dunia trading forex, saya sendiri tidak puas dengan jawaban seperti itu. Nah, menurut saya, supaya kita bisa mengetahui apakah forex itu judi atau bukan, maka kita harus memahami proses di balik trading forex itu sendiri. Kalau kita lihat artinya, maka trading artinya berdagang. Forex dari kata foreign exchange, yaitu penukaran mata uang asing. Jadi, trading forex bisa diartikan adalah perdagangan mata uang asing. Nah, pertanyaannya sekarang, benarkah pada praktiknya trading forex itu adalah suatu bentuk perdagangan? Atau sebenarnya itu suatu bentuk perjudian? Untuk menjelaskan hal ini, saya akan menggunakan 3 perumpamaan. Yang pertama, ada si A. Katakanlah si A dia memiliki rezeki lebih. Setelah dipikir-pikir, akhirnya dia memutuskan untuk membeli US dollar di money changer. Nah, singkatnya, akhirnya dia ke money changer dan dia tanya, ternyata rate-nya hari itu adalah 14.000 per US dollar. Dan akhirnya si A membeli 1.000 US dollar yang artinya senilai 14 juta rupiah, yaitu 14.000 dikali 1.000 dolar. Kemudian setelah menunggu sekian lama, sekian bulan, sekian minggu, akhirnya dia lihat di TV bahwa dolar saat itu sedang menguat. Singkatnya, dia pergi ke money changer dan ternyata rate-nya hari itu adalah 16.000 per US dollar. Akhirnya si A menjual 1.000 dolar yang kemarin dia beli dan dia sekarang memperoleh 16 juta. Nah, berarti dari transaksi ini si A mendapatkan untung 2 juta rupiah, yaitu 16 juta dikurangi 14 juta rupiah. Oke? Nah, dari aktivitas yang dilakukan si A, apakah ini termasuk suatu perjudian? Saya rasa sih tidak. Ya kan? Yang dilakukan si A ini adalah transaksi jual beli falas secara cash. Nah, sekarang kita ke perumpamaan yang kedua, yaitu si B yang merupakan pedagang motor bekas. Suatu hari, tetangga B datang ke tempatnya si B, ya, dia ingin menjual motor. Karena tetangganya ini sudah tidak pernah pakai motornya lagi, dan daripada karatan dan takut harganya semakin turun, maka tetangganya si B ini menjual motor itu ke si B dengan harga 14 juta rupiah. Si B yang merupakan pedagang motor tahu bahwa motor ini sebenarnya masih bisa laku di harga 15 juta atau bahkan 16 jutaan. Tapi karena saat itu uangnya si B lagi pas-pasan, maka dia pun nego dengan tetangganya. Pak, saya sih mau aja beli motor Bapak di harga 14 juta. Tapi jujur aja nih Pak, saat ini uang saya juga lagi mepet. Bagaimana kalau motor Bapak saya DP-in dulu deh, 5%, 700.000. Nah, karena motor ini belum lunas, motornya Bapak pegang aja dulu. Nggak apa-apa. Nanti kalau saya udah lunasin, atau kalau saya sudah ketemu lawannya, dalam artian pembeli yang mau membeli motor ini, karena kan si B adalah pedagang, nanti baru saya ambil motor itu. Bagaimana? Bapak setuju nggak? Sebenarnya tetangganya si B sih oke-oke aja dengan cara itu. Cuma kan dia mikir ya, pada saat si B sudah nge-DP motor ini, maka kan motor ini sekarang jadi miliknya si B. Kalau harga motor itu tetap atau naik, itu sih nggak ada masalah.
Tapi kalau harga pasaran motor ini turun, itu kan berarti ada resiko yang bisa jadi ada resiko yang harus ditanggung oleh tetangganya ini. Misalnya, motor ini kan ditransaksikan di harga 14 juta. Kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata pasaran motor ini jadi turun di harga 13 juta. Sedangkan si B kan cuma nge-DP 700 ribu. Ini artinya ada resiko kerugian 300 ribu yang bisa saja ditanggung oleh si tetangganya ini, gitu kan. Nah, menyadari hal ini, akhirnya si tetangga pun mengajukan syarat. Oke mas, boleh. Tapi, kalau harga motor ini turun, maka mas atau si B ini harus nyetor sejumlah uang sebesar penurunan harga motor ini ya. Nah, ini supaya si tetangga ini bebas dari resiko akan penurunan harga motor. Ya kan? Kemudian, bila pada saat itu si B tidak sanggup untuk menyetorkan dana lagi kepada si tetangganya, maka si tetangganya berhak untuk menjual motor itu secara paksa. Singkatnya, karena syarat ini cukup fair, maka B pun setuju. Hingga akhirnya B berhasil menemukan pembeli dan transaksi itu beres. Nah, dari transaksi yang dilakukan si B, apakah aktivitas ini termasuk dalam aktivitas perjudian? Menurut saya sih tidak. B melakukan transaksi jual beli motor menggunakan sistem DP. Oke. Jadi sampai sini kita sepakat bahwa apa yang dilakukan si A dan si B bukanlah suatu bentuk perjudian. Sekarang kita ke perumpamaan yang ketiga. Si C adalah seorang trader di pasar forex, dan untuk melakukan transaksi di pasar forex, si C melakukan ini melalui broker. Kurang lebih posisinya sama seperti si A yang melakukan transaksi di money changer. Tapi kalau si C melakukan tempat transaksinya dinamakan broker. Katakanlah pada saat si A membeli US dollar di harga 14.000, nah di waktu yang sama si C juga membeli dolar juga di harga 14.000. Dan kebetulan dengan jumlah yang sama, yaitu 1.000 dolar juga. Ini artinya si C melakukan transaksi senilai 14 juta rupiah. Tapi bedanya dengan si A yang harus mengeluarkan 14 juta, si C cukup membayar DP-nya saja, misalnya 5%, sekitar 700 ribu. Sebagai catatan saja, angka 5% ini hanya sebagai gambaran. Angka sebenarnya bisa bervariasi tergantung leverage yang digunakan. Apa itu leverage? Akan saya bahas di video-video berikutnya karena cukup panjang. Tapi mudahnya, anggap saja leverage ini adalah besarnya DP yang harus dibayar oleh si C. Oke? Nah, karena si C hanya membayar DP-nya saja, maka dia terikat persyaratan yang sama seperti si B. Yaitu, karena transaksi ini belum lunas, maka C tidak memegang fisik dari uang dolar tersebut. 2. Jika setelah di DP-in si C, harga dolar itu turun, maka C harus menyetorkan uang ke broker sebesar penurunan dari harga dolar tersebut. 3. Jika si C tidak sanggup, maka si broker berhak untuk menjual dolar itu secara paksa. Inilah yang disebut dengan margin call di dunia forex. Oke. Sama seperti si A, setelah melakukan pembelian, si C pun menunggu sekian lama. Dan kebetulan pada saat si A menjual dolarnya di harga 16.000, si C juga melakukan hal yang sama, yaitu dia menjual dolarnya di harga 16.000 sebanyak 1.000 US dollar. Nah, artinya dia memperoleh 16 juta, yaitu 16.000 dikali 1.000. Tapi dipotong dengan nilai transaksi sebelumnya, yaitu 14 juta, maka si C mendapatkan keuntungan 2 juta rupiah. Sama persis seperti keuntungan yang diperoleh si A. Ya kan? Hanya bedanya, untuk melakukan transaksi itu si A harus mengeluarkan uang 14 juta, sedangkan si C cukup 700 ribu rupiah. Nah, dari sini kita bisa lihat si C sebenarnya melakukan hal yang sama persis seperti si A. Hanya beda di sistem pembayarannya saja, yaitu menggunakan sistem DP seperti si B.
Jadi bisa dikatakan transaksi yang dilakukan si C adalah penggabungan dari cara yang dilakukan si A dan si B. Jadi, trading forex bisa dipahami sebagai transaksi jual beli falas dengan menggunakan sistem DP. Nah, pertanyaannya adalah, apakah transaksi yang dilakukan si C ini adalah suatu bentuk perjudian? Kalau apa yang dilakukan si A dan si B bukanlah perjudian, apakah bisa aktivitas yang menggabungkan caranya si A dan si B menjadi suatu bentuk perjudian? Sebagai tambahan saja, saya pribadi membagi judi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah permainan yang memang saya rasa semua orang sepakat bahwa itu adalah judi. Misalnya poker, roulette, main dadu, dan lain-lain. Apakah forex termasuk dalam kategori ini? Saya rasa tidak. Yang kedua adalah sesuatu yang bukan judi, tapi dijadikan ajang perjudian. Misalnya judi bola. Atau kalau di Hong Kong, judi pacuan kuda itu cukup besar. Pada judi seperti ini, sebenarnya aktivitas awalnya bukanlah judi. Dalam hal ini adalah olahraga, yaitu sepak bola dan pacuan kuda. Tapi kemudian disalahgunakan dan dijadikan sebagai ajang perjudian. Bahkan yang agak konyol, Pilpres kemarin pun ada yang menjadikannya sebagai ajang taruhan. Nah, bagaimana dengan forex? Apakah forex bisa dijadikan ajang perjudian? Ya, bisa. Tapi itu tidak membuat aktivitas trading forex sendiri menjadi sebuah perjudian, ya kan? Sama seperti sepak bola bukan judi, pacuan kuda bukan judi, pilpres bukan judi. Oke? Saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan lain mengenai dunia trading forex, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya coba jawab, atau bila perlu akan saya bikin video pembahasannya. Oh iya, jangan lupa di subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya. Jadi kalau saya mengupload video baru yang menjawab pertanyaan teman-teman, maka teman-teman akan mendapatkan notifikasinya. Dan kalau ada kekurangan, saya mohon maaf karena jujur saja ini adalah video pertama saya di YouTube. Kalau begitu cukup sampai di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.